Menurut pendapat saya sebagai praktisi hukum, langkah yang diambil Rismond Sianipar itu adalah langkah yang sangat bijak, di mana beliau telah mengakui kesalahannya ketika dia melakukan analisa sebelumnya dengan ijazahnya Pak Jokowi. Dia analisa ulang kembali, akhirnya menemui ada kejanggalan dan kesalahan-kesalahan dengan penelitian yang terdahulu. Dia mengakui kesalahannya terus meminta maaf dengan Pak Jokowi. Itu menurut saya adalah merupakan langkah yang sangat bagus yang telah diambil oleh Rismond Sianipar. Menurut pendapat saya mengenai penemuan terbaru yang ditemukan oleh Rismond ini, berarti dia sudah menemukan sesuai dengan dasar keilmuan yang dia miliki sebagai peneliti digital forensik. Mungkin dengan teknik terbaru yang telah dia lakukan, dia menemui beberapa keaslian yang ada di ijazahnya Pak Jokowi tersebut. Sehingga dia berani mengklaim bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah ijazah yang asli. Menurut pendapat saya, pendapat dari Bang Refli Harun ya, itu adalah senior saya di praktisi hukum, itu terlalu membias kemana-mana ya, terlalu dipolitisasi. Kenapa saya bilang terlalu dipolitisasi? Tidak semua segala sesuatu ketika orang sudah melakukan permintaan maaf atau memohon maaf kepada Pak Jokowi, si Bang Rismond Sianipar ini mendapatkan tekanan dari segala pihak. Belum tentu, mungkin Bang Rismond ini sudah menemui kejanggalan-kejanggalan atas penelitian dia sebelumnya. Jadi menurut saya dia wajar ketika dia sudah melakukan penelitian ulang, dia temuilah hal-hal terbaru, terus dia bisa membuktikan bahwa ternyata ijazahnya adalah ijazah yang asli. Menurut saya dia adalah gentle, dia mau mengakui kesalahannya sehingga dia meminta maaf dengan Pak Jokowi. Jadi segala sesuatu nih ya, kalau misalkan ada orang yang berminta maaf atas kesalahan yang sudah dilakukan, jangan terlalu dipolitisasi dengan alasan ditekan atau ada intimidasi dari pihak manapun. Untuk masalah restoratif justice-nya ya yang diajukan oleh Rismond Sianipar, kalau misalkan menurut Undang-Undang Perka Polri nomor 8 tahun 2021, setiap orang mempunyai hak untuk mengajukan restoratif justice selama itu memenuhi syarat formil dan material. Nah, di sini kan posisinya adalah mereka ini satu berkas, Bang Rismond Sianipar, Bang Roy Suryo, dan Dr. Tifa adalah dalam satu berkas. Ketika memang salah satu mengajukan restoratif justice, bukan berarti kasus kedua orang ini juga terhentikan. Otomatis secara tidak langsung pihak penyidik akan memisahkan dan atau mensplitkan berkas tersebut. Jadi pengajuan restoratif justice yang dilakukan oleh Bang Rismond itu bukan berarti menghentikan kasusnya Bang Roy dan Dr. Tifa. Seperti itu. Kalau untuk saat ini yang sama-sama kita dengar nih ya di berita-berita media sosial, Bang Roy ini dia masih kekeh dan dia malah lantang mengucapkan saya tidak akan mundur 0,1% sedikit pun. Tapi sih saya berharap juga Bang Roy ini ya udahlah hentikan juga. Kenapa kita harus terus-menerus membahas tentang ijazahnya Pak Jokowi gitu. Apalagi Bang Rismond sendiri juga sudah mengakui loh kesalahan-kesalahan yang dia lakukan pada saat menganalisa ijazahnya Pak Jokowi. Ya sudah, stoplah sampai di sini. Bang Roy dan Dr. Tifa menyatakan memang ini adalah langkah pribadinya Bang Rismond. Tapi karena Bang Rismond ini adalah yang menerbitkan buku Jokowi's Paper dan Roy Suryo CS lah mengklaim bahwa senjata mereka adalah buku Jokowi Watch Paper dengan telah diakuinya kesalahan yang dilakukan oleh Rismond Sianipar, kemungkinan bukti atau senjata terkuatnya Roy CS ini mungkin akan lemah di mata hukum. Jadi ya Bang Roy harus lebih mikir lagi kalau pengen melanjutkan perkara ini sampai habis. Menurut pandangan saya, ijazahnya Pak Jokowi ini seperti pernyataannya dari kampus UGM yang telah menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini asli, ya kita sesuai saja yang sudah dikeluarkan oleh pernyataan pihak kampus. Karena segala sesuatu yang telah diungkapkan oleh pihak atau pejabat wewenang kampus itu adalah merupakan suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau memang pihak penanggung jawab rektorat kampus UGM sudah menyatakan itu asli, saya pun yakin ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Harapan saya dalam perkara ini semoga kasus ini tidak berlarut-larut, tidak terlalu panjang karena ini sudah terjadi dari November 2025 hingga sekarang, dan saya berharap Roy CS dan kawan-kawan bisa mengikuti jejaknya Bang Rismond Sianipar.
Sudahlah, saatnya untuk berhenti, kasih ketenangan untuk Pak Jokowi, karena dia sudah cukup pusing memikirkan negara selama 2 periode, biarkanlah ia beristirahat saat ini. Itu aja sih harapan saya, jangan kita memperkeruh suasana, jangan kita memperpanjang masalah lagi. Terima kasih.